Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sansani Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai barang kena pajak. Tapi sebelum membahas itu, kita harus mengetahui dulu apa itu pajak pertambahan nilai. Apa itu pajak pertambahan nilai? Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Karakteristik PPN. Salah satu karakteristik PPN yang akan saya bahas yaitu PPN merupakan pajak objektif, yang artinya timbulnya pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Atau dikatakan mudahnya, PPN dikenakan berdasarkan kondisi objeknya dan tidak bergantung pada subjeknya. Objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas 1. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak. 3. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Nah, pada video kali ini saya lebih menekankan pada materi objek pajak pertambahan nilai tapi pada barang kena pajaknya. Secara sederhana, barang kena pajak diartikan sebagai barang yang wajib dibayarkan pajaknya. Barang kena pajak sendiri sudah diatur dalam pasal 1 angka 3 UU PPN 1984. Barang kena pajak terbagi atas 3, yaitu barang berwujud, barang bergerak, barang berwujud, barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Lalu bagaimana dengan non-BKP? Non-BKP sendiri sudah diatur dalam pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984. Non-BKP terdiri atas 4 macam. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang disediakan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Oke guys, apakah kalian masih bingung untuk menentukan suatu barang termasuk ke dalam BKP atau non-BKP? Oke, saya akan berikan solusinya. Tada! Ya, baik teman-teman, di sini saya sudah memegang sebuah barang yaitu powerbank. Di sini kita akan menganalisis apakah powerbank tersebut merupakan barang kena pajak atau tidak. Sebelum kita menganalisis, ada baiknya kita memahami konsepnya terlebih dahulu, yaitu pada dasarnya semua barang dapat dikenakan pajak pertambahan nilai kecuali UU menetapkan sebaliknya. Jadi yang diatur dalam UU adalah yang tidak kena pajak pertambahan nilai karena jumlahnya yang lebih sedikit. Jadi lebih mudah kita dalam mengaturnya, dalam menentukannya. Dalam menganalisis sendiri kita bisa menggunakan pasal 4 ayat 2 UU PPN 1984 yang mengatur mengenai barang tidak kena pajak. Barang tidak kena pajak dibagi atas 4, yaitu yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contoh minyak mentah, gas bumi, batuan, mineral, dan lain-lain. Nah, powerbank sendiri bukan merupakan hasil pertambangan atau hasil pengeboran.
Lalu selanjutnya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, contohnya beras, jagung, telur, buah, sayur, dan lain-lain. Nah, powerbank sendiri bukan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Lalu selanjutnya yang ketiga itu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak. Nah, powerbank sendiri tidak termasuk di list nomor 3 ya teman-teman. Kita lanjut di yang nomor 4, yaitu uang, emas batangan, dan surat berharga. Powerbank bukan merupakan uang, bukan merupakan emas batangan, bukan merupakan surat berharga, jadi tidak termasuk di dalam list nomor 4. Nah, dapat disimpulkan berarti powerbank merupakan barang kena pajak karena tidak termasuk di dalam barang tidak kena pajak list yang ada di dalam barang tidak kena pajak tersebut. Saya sendiri membeli powerbank ini dengan harga lebih kurang 200.000. Berarti apabila dikenai PPN 10%, 20.000, maka saya dapat dikatakan membeli powerbank tersebut dengan harga 220.000. Baik, sekian mungkin video mengenai barang kena pajak dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.